Assalamualaikum Pak Ridwan. Suara, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, suara saya terdengar ya Pak ya? Suara Pak Dengar, Bu? Ridwan, suara Pak Ridwan terputus-putus. Cek, cek, Ya, terdengar cek. Pak. Suara saya terdengar, Bu? Ya, sudah bagus Pak. Masih 16 orang nih Pak nih. Masih masih di kelas kali ya. Atau kita sambil berjalan Pak? Cek, satu. Pak Ridwan, Assalamualaikum. Apa kita sambil berjalan atau masih menunggu dulu Pak? Cek. Tes. Pak Ridwan, Iya, Bu. Suara saya terdengar nggak, Bu? kecil Pak. Nggak usah pakai itu nih. Sekarang terdengar nggak, Bu? Oh, terdengar Pak sekarang Pak. Jelas ya? Ya, Ya, baik-baik. tes. Kita bisa mulai Pak Ridwan. Silakan, Bu. Oh ya, Tapi baik. Bu suaranya kecil ya? Suara siapa? Suara saya. Iya. Atau, oh, volumenya saya coba cek. Saya udah 95% nih Pak suaranya. Mangga-mangga, Bu. Sudah, oke ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang berbahagia pada hari Di ini. sini suaranya. Yang terhormat kami sampaikan kepada Bapak Ridwan MPD, Pengawas Pembina SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, sekaligus narasumber kita pada hari ini yaitu dengan judul materinya optimalisasi AI dalam penyusunan asesmen. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam pelatihan strategi penyusunan asesmen yang menyenangkan ini, kita sudah memasuki hari keempat, hari yang terakhir tanpa terasa ya. Bapak Ibu, mohon maaf untuk hari ini kita ada jadwal dimajukan, yaitu tadinya pukul 14.30, ternyata kita majukan menjadi pukul 14.00, yaitu jam 2. Dan masa berakhirnya pada pelatihan hari ini adalah sampai jam 16.00, tepatnya jam 4 sore ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Ridwan MPD untuk memberikan materinya. Kami persilakan.
Pak Ridwan. Ya, kami persilakan untuk Pak Ridwan untuk memulai materinya. Ya, baik, Bu Dewi, terima kasih. Suara saya terdengar, Bu? Jelas sekali, Pak. Oke, baik. Dengar, Pak. Udah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan webinar Forum MGMP Kabupaten Bogor yang pada siang hari ini kita akan membahas ini pertemuan ke berapa ya? Ketiga ya? keempat, Pak. Oh, keempat. Iya, Masih seputar asesmen ya, Bu ya. ya, Baik. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya bukan berarti apa ya mengajari tidak, tapi ini berbagi. Ada hal yang memang sudah saya bisa dan saya akan coba bagikan kepada rekan-rekan guru hebat, eh, yaitu merancang asesmen menggunakan EA. Kalau kata orang Inggris, kalau iya. kata orang Sunda, AI, AI. ya Neng AI. Kayak saya, Pak ya, AI. Mohon, kalau kata orang Indonesia, AI. AI. Ya, kalau AI-nya ibu-ibu berarti eh AI-nya perempuan berarti panggilnya Neng AI. Yang AI. Kalau laki-laki berarti Bapak AI. Kalau masih bujang dipanggilnya AA. Iya, benar Bude. Baik, Alhamdulillah, tentu kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya dan juga salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan curah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada pengurus Forum MGMP. Di sini ada ketuanya ada ya Bu Hardini ya, Ada, Pak. hadir ya, dan juga pengurus yang lainnya dan juga rekan-rekan hebat yang saya hormati dan saya banggakan. Baik, eh saya izin share screen Bu ya. Ya, silakan, Pak. Sudah ini belum. Nah, cuma saya kadang udah lupa pakai apa udah lama nggak pakai Zoom nih. Jadi harus apa ya meraba-raba dulu nih. Ini share. Kok yang ini ya? Muncul nggak Bu? Ya, sudah muncul, Pak. Sudah, Pak, ada. Sebentar. Balikin lagi nya sebentar. Sebentar Bu ya. Saya dulu. Ininya kok ada di atas ya? Stop share dulu. Sebentar, saya buka dulu ya Bu ya. Sebentar. Alhamdulillah pesertanya sudah masuk 29 orang. Bapak Ibu sehat semuanya ya. Alhamdulillah, Bu. Kita sambil menunggu ya, sambil menunggu Pak Ridwan untuk menampilkan materi. Ya, kita ngobrol. Bagaimana Bapak Ibu keadaan cuaca di pas sekitarnya? Ibu Sari, Ibu Sari Kustantina dari mana? Nah, Ibu Siti Sadiah. Siti Sadiah dari SMP mana, Bu? Oke, view full screen, share screen. Yang Belum mana muncul, ya? Pak. Share screen. Nah, ini nih. Belum ya Bu ya? Ya,
Ah, ini sudah mau muncul. Siti Sadia dari mana, Bu Siti Sadia? Ibu, Ya, perkenalkan saya Siti Sadia dari Sudah SMP terlihat, Negeri Bu? 2 Cigudeg, Bu. oh, udah Pak, sudah terlihat. Silakan dilanjut. Baik, baik. Baik, Bapak Ibu, kita akan sama-sama hari ini belajar menggunakan EA dalam menyusun asesmen. Ya, nanti kita akan praktik. Jadi Bapak Ibu silakan kalau yang menggunakan laptop, silakan diaktifkan laptopnya, kemudian juga Google-nya diaktifkan. Nanti kita akan coba mempraktikkan menggunakan AI dalam menyusun asesmen. Nah, tujuan kita belajar pada hari ini yang pertama adalah peserta mampu menggunakan IA dalam proses menyusun asesmen. Ya, kemudian yang kedua, peserta mengetahui instruksi yang perlu diberikan untuk mendapatkan respon yang baik dari IA. Kemudian yang ketiga, peserta mengetahui ragam IA yang bisa digunakan untuk belajar. Nah, sebelumnya saya ingin mengetahui terlebih dahulu nih, dari sekian peserta ada berapa nih? 28 ya? Ya, Ada 28. 28. Eh, Silakan, siapa yang sering menggunakan EA boleh diketik dengan menggunakan angka 3 kalau yang sering. Kalau yang jarang angka 2. Kalau yang nggak pernah sama sekali angka 1. Silakan Bapak Ibu. Diketik di chat ya. Kita lihat chatnya. Mudah-mudahan semuanya sering nih. Itu semua Pak, kebanyakan. Satu semua Bu Siti dia satu. Satu. Terus siapa Bu lagi Ine, nih? Bu Bu Ine Ine dua. 2. Oh, agak 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 jarang nih. Nur Anna Fitriana, Bu Nur Ana 1. Ayo siapa lagi nih? Ada lagi yang sering? Pariswan 2. Pak Rizwan 2 jarang. Oke, baik. Hanya yang nomor 3 hanya Pariswan deh. Alhamdulillah berarti saya khawatir ada memang yang sering gitu ya. Ada yang sering pakai, jadi nanti saya guru saya ilmu bisa ngadu gitu. Kalau misalkan kayak gini kan nggak terlalu beban gitu Bu. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya, Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar. Dan sekali lagi ini adalah teknologi. Teknologi itu kita nggak bisa menghindar dari teknologi. Iya. Ya, kadang ada di antara kita yang sering a priori terhadap teknologi, termasuk penggunaan HP dalam kegiatan belajar mengajar. Dan orang emang HP-nya ada gitu kan, kecuali lamun daya ya. Ya, kita tinggal bagaimana memanage penggunaan HP itu sendiri dalam kegiatan belajar mengajar seperti itu. Kan kadang kita sering secara apa dalam tanda petik otoriter, anak nggak boleh bawa HP ke sekolah. Ayo kadang anak itu ucing-ucingan gitu kan, wah HP, ucing-ucingan buka HP di mana ya, walaupun memang itu sebetulnya untuk mengurangi ya. Tapi langkah baiknya bagaimana kita tumbuhkan kesadaran mereka penggunaan HP tidak dengan
melarang ataupun dan lain sebagainya. Tapi itu adalah pilihan dari masing-masing sekolah. Baik, kita lanjut. Eh, kita asesmen awal dulu ya. Kita asesmen awal dulu. Nanti Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, silakan menjawab pertanyaan berikut. Kalau benar, ketik angka 1 di chat. Kalau salah, ketik angka 3. Ya, oke. Pertanyaan pertama, asesmen formatif terdiri dari 3 jenis. Asesmen di awal pembelajaran, asesmen di dalam proses pembelajaran, asesmen di akhir pembelajaran. Monggo, silakan diketik di kolom chat. Kalau benar, 1, kalau salah, 3. Oke, Ibu Dewi udah jawab nih 1. Biar dapat hadiah Satu, dari Pak Ridwan. 1, 1. Bu Siti Sadia 1, Bu Cucun Sumiati Tuh, 1. yang menjawab 1 udah 5 orang, Pak. Berarti dapat payung. Yang menjawab 1 udah 5 orang ya. Ya. Yang lain jawabnya dalam hati kayaknya nih. Bu Fitriani 1. Oke, terima kasih. Bu Wayan Mardiani 1. Baik, eh, kita lanjutkan. Jadi jawaban yang benar berapa, Bu Dewi? 1. 1. Jadi ini pernyataannya benar ya? Maaf tadi Benar. benar. Iya, benar. Yang atas ya? Apa nggak balik lagi sih? Sebentar. Kenapa nggak balik lagi nih? Jadi kalau pertanyaan yang pertama tadi jawabannya adalah Benar. salah. Oh, salah. Iya. Emang ada, Bu, penilaian di akhir. Asesmen itu kan cuma 2. Formatif, Pem- formatif kan penilaian di sumatif. awal dan penilaian proses. Di proses. Dan di proses itu. Ya, jadi kalau di Hanya akhir 2. itu ya cuma 2. Ya. Salah semua. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya. Oh, ini nggak berlanjut ya. Oh, ini nih, sorry. Asesmen sumatif biasanya hanya dilakukan pada akhir semester. Silakan. Benar atau salah? Kalau benar 1, kalau salah 3. Oke, kita lihat. Wah, 1 semua. Oke, 3 ada Bu Nur. Salah. Oke, coba Bu Nur. Kenapa Bu Nur milih salah? Boleh dibuka mikrofonnya Bu Nur. Yang benernya bagaimana? Ya, Pak. Ya, Asesmen sumatif ada 2. terus? Asesmen tengah tengah semester sama sumatif akhir semester. Akhir semester. Mm-mm. Ah, tengah semester sama akhir semester. Masih belum. Ada lagi? Tadi siapa ya yang jawab salah? Sama Pak itu Pak, Dedi, yang diagnostik itu asesmen apa Pak? diagnostik beda lagi. Nanti kita bahas ya. Oh, beda Pak lagi. Dedi, Pak Ya, Dedi. Pak. Ya Pak, Enggak, Pak Dedi. sumatif itu asesmen yang dilakukan setelah habis satu bahasan. Ya, Berikutnya bisa dilaksanakan setelah beberapa bahasan gitu. Kalau ya. sedangkan formatif hanya pada waktu KBM berjalan gitu. Oke. Ya, baik.
Baik, terima kasih Mbak Dedi. Ya, betul. Ya, jadi asesmen sumatif biasanya dilakukan pada akhir semester dan akhir tahun. Ya, akhir tahun. Atau tadi yang disebut dengan apa yang disebut oleh Pak Dedi juga betul. Oke, lanjut. Hasil asesmen sumatif dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Gimana Bapak Ibu? Silakan di kolom chat. Benar satu, salah tiga. Silakan. Oke, kita lihat. Ya, Bu Fitri benar. Untuk Bu Siti Sadia benar. Siapa lagi ayo Bapak Ibu biar nggak ngantuk. Silahkan. Bu Nur benar, Pak Dedi benar. Ya, terus ada lagi? Ada lagi kah jawabannya? Yang menjawab berpartisipasi? Oh, nggak ada. Oke. Ya, jawabannya benar Bu ya. Jadi asesmen sistematik digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan untuk kenaikan kelas. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan EA. Bapak Ibu, laptopnya sudah diaktifkan? Baik. Eh, Tadi sudah saya tanyakan, jadi ternyata di antara kita ada beberapa yang memang jarang menggunakan EA, ada juga yang memang belum pernah sama sekali. Ya, memang belum pernah sama sekali. Yang mudah-mudahan nanti setelah dikenalkan, itu bisa menarik hati Bapak Ibu dan menggoda hati Bapak Ibu untuk mencoba, ya, untuk mencoba menggunakan EA untuk membantu kita dalam merancang apakah itu perangkat pembelajaran ataupun asesmen, baik asesmen diagnostik ataupun asesmen sumatif, ya. Oke, selanjutnya saya mau tanya dulu nih, yang tadi yang jarang siapa Bu Dewi? Yang jarang di Ibu Bu siapa tadi? Wayan. Bu Wayan. Mangga, Bu Wayan. Berarti Bu Wayan pernah menggunakan EA ya? Biasanya dalam aktivitas apa Bu Wayan? Boleh dibuka mikrofonnya, diaktifkan. Halo Bu Wayan. Oh, Pak Rizwan juga nih Pak jarang. Iya. Pak Rizwan. Oke, Ya, oke, Pak Rizwan. Hadir Pak Rizwan? Pak Rizwan dari Oh SM. ya, Ya, ada, silakan. ada. Sehat Pak Rizwan. Alhamdulillah sehat. Dalam aktivitas apa Pak Rizwan pernah menggunakan EA? Satu dalam merancang alur tujuan pembelajaran, Mm-mm. nah, dengan menggunakan ChatGPT. Ya. Yang kedua, biasanya saya menggunakan AI yang ada di aplikasi Quizzes untuk Oh ya. membuat penilaian pada siswa. Oke, oke. Nah, Terus kendalanya apa Pak Rizwan? kalau Ketika kendala, menggunakan, misalkan tadi kan yang pertama Pak Rizwan ah, ah, merancang apa ah, perangkat pembelajaran ya ya, dari CP ke KTP ya, ATP ya, ya. atau KTP. Mungkin dari segi apa ya? eh, Apa yang dibuat AI itu kadang-kadang kita harus
modifikasi lagi gitu, Oh gitu. sesuai dengan yang sesuai dengan di lapangan kelas. Nah, Berarti pernah yang diminta nggak sesuai dengan ya, yang yang diinginkan. hampir Yang diberikan. 70% sama, cuma harus ada modifikasi lagi sedikit. Oke. Baik. Terima kasih. Ah, baik. Selanjutnya untuk EA kita bisa menggunakan ada beberapa ya. Tadi ada Pak Rizwan sebutkan bisa menggunakan EA di Quizzes atau EA di apa PMM ya, atau EA yang ini nih Chat GPT atau Gemini ya. Jadi EA itu adalah salah satu generatif yang bisa merespon pertanyaan, memberikan informasi dan bahkan mengadakan percakapan dalam bahasa yang alami dan mudah dipahami. Jadi kayak ngobrol dengan kita dengan teman atau kita dengan siapa gitu ya, sesama manusia lah seperti itu. Ya. Nah, untuk memunculkan atau memicu respon dari AI itu digunakan instruksi atau yang biasa disebutnya atau dinamakan adalah prompt. Nah, kadang di sini nih di promptnya ini yang memang tadi ketika kita minta ternyata yang diberikan tidak sesuai yang kita minta. Ya, nah nanti ada tekniknya. Ya, walaupun ini prompt ini memang harus terus kita apa ya kita ulik, kemudian kreativitas kita juga harus lebih dipertajam ya agar nanti hasilnya memang ya minimal tadi bisa 80% atau 90% ya sesuai dengan yang kita inginkan. Next. Nah, sekarang akan kita coba ya. Ini ada dua buah prompt atau tadi prompt itu apa Bapak Ibu? Instruksi ya, ada dua prompt. Prompt satu, prompt satu misalkan kita membuat kalimatnya buatlah menu makan siang. Kemudian prompt kedua, saya sedang memiliki anak yang enggan makan sayur, padahal saat itu penting untuk anak. Buatlah menu makan siang agar anak saya mulai menyukai sayur yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Kita akan coba eh, dua prompt ini kita masukkan ya. Atau Bapak Ibu boleh langsung ya. Untuk memulai AI-nya, kita bisa saya buka tab baru ya. Buka tab baru, kemudian kita ketik chat GPT. Kita pakai chat GPT dulu ya. Nanti kita pakai Gemini boleh. Silakan sambil dipraktekkan. Kemudian ini, nah ini tertulis sering Anda kunjungi. Wah, berarti saya sering mengunjungi ini. Ngobrol sama EA. Dia nggak akan marah-marah, Bapak Ibu. Ya. Mau curhat juga boleh. Oke, kita coba masukkan promnya ya Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat promnya. Dari prompt yang pertama, mana ya? Oke, ini. Kita masukkan, Ctrl V. Buatlah menu makan siang. Nah, nanti tuh ya, langsung dibuatkan oleh ChatGPT. Menu makan siang satu, karbohidrat nasi putih, nasi merah, protein hewani, ayam panggang dengan bumbu kecap. Aduh, jadi pengen makan ini. Tahu goreng atau tumis tempe, sayuran, capcay, wortel ini saran dari ini ya, dari EA. Menu makan siang dua, ya, menu makan siang tiga dan terusnya. Tip menyusun menunya juga sama. Ganti jenis protein dengan sayur setiap hari. Seimbang, pastikan porsi karbohidrat, protein, dan sayuran cukup. Minim gula dan garam, itu pilih minuman yang sehat dan minim gula. Ya, jadi dia memberikan saran nih, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Sekarang kita coba masukkan prompt yang kedua. Apakah hasilnya sama atau berbeda? Ya, kita klik, masukkan, mana ya kolomnya tadi teh? Nah, anak kita nggak suka makan sayur nih. Kita nggak tahu apa sih yang harus disiapkan ibu-ibu ya, terutama nih yang biasa masak.
Ya, saya sedang memiliki anak yang enggan memakan sayur. Padahal sayur itu penting untuk anak. Buatlah menu makan siang agar saya mulai menjadi sayur yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Kira-kira ganti sayurnya apa nih? Kita tanya ke EA. Nah, kok ah, baru muncul Bapak Ibu. Menu makan siang, bento lucu namanya. Nasi putih dibentuk karakter, contoh beruang atau kelinci. Ya, ini sarannya lengkap banget ya. Jadi nasinya dibentuk karakter, biar anak nanti suka. Protein hewaninya telur gulung dan nugget, ayam homemade, brokoli dan wortel rebus dibentuk bunga, ya. Anggur atau stroberi, segelas coklat. Nah ini menu makan siang satu dan seterusnya. Ada perbedaan nggak Bapak Ibu dari dua prom tadi? Silakan, boleh diketik di chat. Ada perbedaan nggak? Perbedaannya di mana kira-kira? Apa yang menyebabkan perbedaan dari hasil dua prom yang tadi kita masukkan ke dalam chat GPT? Boleh diketik di kolom chat? Atau ada yang mau Ya, Pak, bedanya, menyampaikan? Pak. Iya, Bu Wayan. Ya, Pak. Silakan, Bu Wayan. Ada bedanya, Pak. Dari pertanyaan yang diajukan, Hmm, kalau dia lebih detail, berarti jawabannya pun lebih detail pula gitu. oke, Seperti itu. betul. Ini juga di chat ada Bu Siti Sadia yang prom 2 lebih detail. Oke. Ya, jadi itu ya yang membedakannya. Nah, sekarang kita coba, Bapak Ibu, silakan dicoba lagi. Sekarang Bapak Ibu langsung coba di komputer masing-masing, ya. Nih, prom yang pertama, buatlah rencana pembelajaran kelas 9 SMP tentang sistem pernapasan. Nah, kemudian prom yang kedua, seperti ini. Saya adalah guru ilmu pengetahuan alam. Ini bukan pendidikan, ilmu pengetahuan alam ya. Kelas 9 SMP. Saat ini saya ingin menyampaikan materi pembelajaran tentang sistem pernapasan manusia. Saya ingin merancang strategi pembelajaran yang membuat murid aktif dan terlibat di dalam kelas, seperti diskusi dan observasi. Namun sebenarnya murid saya susah diajak kerjasama. Buatlah rencana pembelajaran yang terdiri dari tujuan, asesmen, dan langkah pembelajaran agar murid antusias dan senang belajar. Ya, sama-sama kita praktekkan ya Bapak Ibu ya. Kita coba. Atau Bapak Ibu dulu deh, biar saya ingin tahu hasilnya. Silakan, Bu Wayan boleh dicoba. Bu Wayan sudah diaktifkan belum laptopnya? Udah, Pak, lagi ngetik, lagi nyari. Oke. Atau Pak Rizwan, atau Pak Indriansyah, atau siapa lagi? Banyak banget nih yang hadir. Berapa orang, Bu Dewi? 34, Pak. 34. 34, iya. Ya, oke, silakan. Boleh dipraktekkan. Kalau sudah, bagaimana hasilnya? Kemudian apa kesimpulannya? Bu Dewi sambil prakteknya nih, Bu Dewi. Nyoba Ya, nggak? Sedang nyoba nggak, Bu Dewi? jadi Pak Ridwan, guru Ya, bahasa Indonesia kan ya, Pak ya? saya Ya, guru kan? IPS, Bu. Oh, guru Temannya Bu Eti. IPS. Oh, iya, iya. Tapi kenal Bu Dewi di Kagum kayaknya. Komunitas Iya. Iya. penulis. Sudah ada yang beres? Bagaimana hasilnya?
Pak Rizwan. Oke, saya coba di chat GPT saya. Ah, prompt yang pertama kita coba masukkan. Kita coba membuat rencana pembelajaran kelas 9 tentang sistem pernapasan. Ya, langsung dibuatkan tuh Bapak Ibu. Ya. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi organ sistem pernapasan, bla 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 bla. C2 menjelaskan proses pernapasan, menyebutkan jenis-jenis gangguan pada sistem pernapasan dan seterusnya. Langkah pembelajaran, ya. Guru memberikan persepsi, tanya jawab ringan, apa yang terjadi jika menahan napas terlalu lama, dan seterusnya. Eksplorasi 30 menit, elaborasi, konfirmasi, penutup. Nah, sederhana kan ya, kalau promnya seperti tadi. Sekarang kita coba prom yang satu lagi, yang lebih detail. Ya, hampir mirip dengan yang tadi, yang di awal ya, yang minta menu makanan. Oke, kita coba langsung di-generate. Tujuan pembelajaran, mengidentifikasi organ sistem pernapasan, menjelaskan proses pernapasan, menganalisis faktor, asesmen sikap, keaktifan dalam institusi dan kelompok. Jadi langsung dibuatkan asesmennya juga, karena di promnya kita meminta membuat asesmen. Strategi pembelajarannya juga dibuatkan menggunakan pendekatan student centered learning, ya. Nah, di sini bedanya tadi diskusi kelompok 20 menit, siswa dibagi kelompok kecil dan diberi topik, misalnya fungsi paru atau peran hidung dalam menyaring udara. Setiap kelompok menyusun poin penting untuk dipresentasikan. Nah, kalau di atas kan beda ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di atas kan tadi mana sih? Nah, ini cuma ini dong nih. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menganalisis kasus, ya. Nah, kalau di sini diperjelas, ya diperjelas. Dikasih contoh fungsi paru-paru atau peran hidung, ya atau peran apa alat-alat pernapasan dan seterusnya. Nah, kemudian juga diberikan saran kiat agar murid antusias permainan, ya dan kompetisi dan juga seterusnya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi dalam menggunakan AI ini kuncinya adalah ini. Satu prompt itu kunci, namun seringkali kita asal-asalan membuat prompt. Makanya membuat promptnya harus sedetail mungkin, ya, agar hasilnya juga detail. Kalau misalkan promptnya tadi, misalkan buatkan menu makan siang, dia hanya membuatkan menu saja. Padahal kita punya masalah bahwa anak kita nggak mau makan gitu kan. Nah, dia kasih saran tadi, buat nasinya dalam bentuk eh, kelinci atau apa gitu kan. Kemudian sayurnya dibentuk jadi bunga biar anak kita tertarik seperti itu. Ya. Nah, jadi format prom yang apa yang akan mendapatkan hasil yang kita inginkan seperti ini Bapak Ibu. Saya perbesar dulu ya, takutnya kelihatan. Nah ini. Jadi promnya ada konteks, ada spesifikasi, ada goals, ada format. Konteks misalkan, saya adalah guru matematika yang menyampaikan pembelajaran tentang bangun ruang. Jadi sampaikan, ya, kayak tadi contoh, saya seorang ibu yang mempunyai anak yang nggak mau makan, ya. Jadi jangan sampai nggak disampaikan, langsung aja misalkan ke spesifikasi tadi, buatkan menu makan siang, ya cuma menu doang, ya.
Kemudian spesifikasinya, murid saya kurang memahami konsep bangun ruang dalam kehidupan sekitar, ya, atau yang lainnya. Kemudian goalsnya apa, formatnya apa, seperti itu. Di formatnya berikan 10 ide media pembelajaran untuk mengatasi masalah dan seterusnya. Nah itu Bapak Ibu eh, berkaitan dengan prompt yang harus kita pahami ketika kita menggunakan EA, ya. Oh jadi apa stop share ya. Nah sekarang kita akan coba praktikan ya. Kita akan mencoba membuat asesmen menggunakan EA. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu nggak, Bapak Ibu? Sebelum kita beralih ke bagian kedua. Sudah aja nih. Kita Silakan sampai jam Bapak berapa, Bu Ibu. Dewi? Sampai jam 4, Pak. Jam 4. Ya. Baik. Sambil mengumpulkan pertanyaan, kita dengarkan ajian dulu mungkin ya. Iya, azan. Lain. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Eh, jadi dalam memakai EA itu yang pertama perlu detail ya. Kemudian berikan umpan balik melalui pertanyaan agar respon semakin sesuai yang diharapkan. Kemudian yang selanjutnya, nah kita juga tidak harus menerima mentah-mentah ya. Jadi langsung misalkan kita pakai enggak. Tetap harus dianalisis seperti tadi kata Pak Rizwan terhadap jawaban EA. Kemudian bisa juga kita mengintegrasikan jawaban ya. Kadang kita harus mencoba pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang kita modifikasi. Nah, nanti kita integrasikan. Kemudian yang terakhir adalah kita harus mengambil keputusan akan jawaban tersebut. Apakah kita pakai atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, itu eh, apa yang menjadi pegangan kita dalam menggunakan EA dalam membantu kegiatan guru dalam menyusun ataupun membuat ya perangkat ajar, asesmen dan lain sebagainya seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat asesmen menggunakan EA. Saya kembali dulu di mana sih? Ya? Lupa lagi saya.
disilang atau apa ya? Oh ya, siap. Nah, ini saya sudah membuat apa ya? Sudah ada promnya ya. Dan juga saya coba memodifikasi sedikit-sedikit beberapa prom. Bapak Ibu mau saya sampaikan mulai dari awal atau langsung ke asesmen saja? Misalkan dari di sini ada menurunkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Gimana Bu Dewi, mau langsung ke asesmen atau mau saya kasih contoh menurunkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran, baru naik ke asesmen. Kita tanyakan dulu ya Pak ya. Nanti kalau andai kata tidak ada jawaban, berarti kita langsung aja ke asesmen. Siap. Baik, Bapak Ibu, bagaimana? Tadi ada tawaran dari Pak Ridwan. Apakah ini mau dari awal dulu, ataukah mau langsung lanjut ke asesmennya? Dari Bagaimana, awal Pak? aja saya ketinggalan. Mohon izin dari awal saya ketinggalan. Dari awal. Yang lainnya Bapak Ibu? Oh, dari awal Pak, Bu Fitriani. Siap. Mohon izin Ya, dari awal saja saya Baik. ketinggalan. Rizwan, ya. Ini ya. Sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana menurunkan dari CP menjadi TP ya Bapak Ibu. Nah, ini kan kadang kita agak apa ya? Bukan agak kesulitan sih enggak. Tapi kadang untuk membuat ulangnya lagi nih agak repot seperti itu. Iya. Nah, ini ada promnya, ada pernyataannya. Jadi dibuatkan dulu ya pernyataannya yang detail nih seperti ini. Capaian pembelajaran adalah bla 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 dan seterusnya. Kemudian penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama, kompetensi dan lingkup materi. Nah, baru di sini eh, formatnya. Pada capaian pembelajaran di bawah ini, buatlah menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang diawali kata kerja kompetensi. Nah, baru kita masukkan CP-nya. Ini adalah CPIPS ya. Saya memberikan contoh CPIPS. Nanti Bapak Ibu tinggal diganti saja ini nih, yang merah ini. Ya. Nah, ini kita coba, kita copy, ke ChatGPT-nya. Oke, kita, sorry, belum di Ctrl C. Ctrl C, kemudian kita masuk ke obrolan baru. Karena kan yang tadi berkaitan dengan berbagai tema tadi. Ctrl V. Nah, ini nanti ChatGPT akan menurunkan CP menjadi TP. Baik, kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, hasilnya. Berikut adalah tujuan pembelajaran berdasarkan CP di atas. Setiap kalimat diawali dengan kata kerja kompetensi sesuai taksonomi Bloom dan memuat kompetensi serta lingkup materi. Nih, tujuan pembelajarannya langsung dibuatkan. Dapatnya berapa nih? 9. Menganalisis keberagaman kondisi geografis Indonesia dan mengaitkannya dengan konektivitas antar ruang dalam pemanfaatan serta pelestarian potensi sumber daya alam. Menjelaskan pengaruh aktivitas manusia terhadap perubahan iklim dan seterusnya. Mengevaluasi dampak perubahan iklim. Merumuskan pola adaptasi dan upaya mitigasi bencana dan seterusnya. Menganalisis dan seterusnya. Mengeksplorasi peran masyarakat dan negara mendorong pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ini tinggal di copy saja. Ya, tinggal di copy, masukkan ke Microsoft Word. Jadi dah tujuan pembelajarannya. Nah, nanti Ctrl C, copy. Oke, selanjutnya, nah kalau yang kesulitan mencari CP, ini ada linknya ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, kalau misalkan setelah dianalisis oleh Bapak Ibu, ternyata
Oh, tujuan pembelajarannya terlalu sukar untuk anak-anak. Kasih ini lagi promnya. Kita coba ya. Apakah nanti akan disederhanakan atau enggak? Kita minta. Ctrl C. Ini kan setelah kita baca, oh ternyata ini terlalu sukar nih. Atau kayaknya enggak, tadi kata Pak Rizwan, kayaknya enggak sesuai dengan kondisi. Nah, kita nanya lagi ke IE-nya dengan prom yang baru. Tujuan pembelajaran di atas menurut saya terlalu sukar untuk dicapai oleh siswa SMP. Tolong disederhanakan dan tetap mengacu kepada taksonomi Bloom dari mulai tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Buatkan dalam bentuk tabel. Nah, ini ada permintaan baru. Buatkan dalam bentuk tabel dan judul materinya. Apakah dia akan buatkan tabel dan dikasih tahu materinya? Kita cek. Silakan boleh dicoba ya Bapak Ibu ya. Nah, tuh dibuatkan Bapak Ibu. Nah, jadi deh. Jadi nanti ini ada dua pilihan. Mau yang mana, respon mana yang mau dipilih? Mau yang ini atau yang ini? Ya, langsung dibuatkan tuh Bapak Ibu. Materinya yang harus diajarkan geografi Indonesia dan sumber daya alam. Tujuan pembelajarannya, nah ini lebih sederhana nih, ya. Mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia, menjelaskan hubungan antar ruang dan pemaparan sumber daya alam. Beda dengan yang tadi di atas. Kalau di atas kan panjang tuh, ya. Oh, ini kalau ini lebih sederhana. Ah, kayaknya ini aja nih mau dipakai. Silakan, tinggal di copy oleh Bapak Ibu. Tinggal di blok. Udah tinggal copy. Oh, kalau ini, kalau di chat GPT, di copy-nya ke Excel ya Bapak Ibu ya. Kalau ke Word nanti acak-acakan. Oke. Nah, lanjut. Setelah menurunkan CP ke TP, yaitu membuat alur tujuan pembelajaran. Promnya gimana? Nah ini, jika tujuan-tujuan pembelajaran tersebut akan diajarkan dalam 3 tahun, Bapak Ibu mau nyoba nggak? Saya kirim di chat ya, promnya ya. Nanti silakan. Kalau mau nyoba, promnya saya kirim di chat. Ini bisa dikirim. Hari ininya bisa dikirim. Bentar. Nih, bagikan. Saya kirim di chat ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal rubah CP-nya saja. CP IPS diganti dengan CP, kalau Bu Dewi berarti bahasa Indonesia ya Bu Dewi? Ya, Bu Dewi ya. ya, Pak. Terus kalau siapa tadi? Pak Rizwan silakan. Sudah ada kan CP-nya masing-masing ya? Jangan sampai belum punya CP-nya. Saya kirim di chat ya Bapak Ibu. Mana sih? Oke, silakan boleh mencoba ya. Nah itu linknya. Nah sekarang saya akan mempraktikkan membuat alur. Membuat alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran. Nah ini nih. Promnya, jika tujuan-tujuan pembelajaran tersebut akan diajarkan dalam 3 tahun, yang terdiri dari 6 semester, dan masing-masing semester ada 2 term. 2 term itu maksudnya dibagi 2 karena di tengah-tengah ada tadi asesmen tengah semester. Buatlah alur tujuan pembelajarannya. Nah ini kita masukkan ke ChatGPT. Cek. TP, ATP-nya sudah. Ctrl V. Langsung dibuatkan alur tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, tuh. Ya, sama dengan yang tadi. Sampai kelas 9. Nah, semester 1 nih ada semester 1 term 1 itu ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kita ajarkan pada siswa. Semester term keduanya ada 2 juga.
Nah, nanti kita akan menurunkan menjadi indikator pembelajaran. Eh, Indikator tujuan pembelajaran. Ya, kita lanjut nih. Membuat indikator tujuan pembelajaran. Nah, kalau membuat indikator pembelajaran, nanti Bapak Ibu tinggal mengganti yang merah ini satu apa tujuan pembelajarannya ya, satu-satu. Misalkan nih, kita akan membuat indikator tujuan pembelajaran yang ini nih misalkan. Indikator tujuan pembelajarannya kita ambil satu di sini, mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia. Ini kita coba yang akan kita buat jadi indikator tujuan pembelajaran ya. Kita simpan di sini. Ya. Ini kita hapus. Ini form yang lama. Sekarang kita kopikan. Atau saya kirim ininya ya, promnya. Bagaimana Bapak Ibu? Saya kirim promnya ke chat. Nah, ini saya sedang mencoba membuat indikator tujuan pembelajaran ya. Dari ini, mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia. Nah, nanti akan dia buatkan. Apa aja indikatornya? Tuh, indikatornya langsung dibuatkan Bapak Ibu. Ya, menyebutkan nama-nama, menunjukkan lokasi wilayah, mengenali bentuk-bentuk bentang alam, mengelompokkan provinsi berdasarkan wilayah, menyebutkan perbedaan iklim, menjelaskan pengaruh kondisi geografis, membedakan potensi sumber daya alam, mengidentifikasi hubungan antar letak geografis. Jadi kita nggak harus mikir terlalu berat, tinggal menganalisis ini aja nih, ya, menganalisis indikator yang sudah dibuat oleh EA, ini bisa kita gunakan nggak, ya? Kan kadang biasanya kita agak repot di sini ya, Bapak Ibu ya, menuliskan atau menyusun indikator pembelajaran. Nah, ini nanti tinggal dibagi. Mau di pertemuan pertama berapa indikator yang harus diajarkan, ya. Pertemuan kedua berapa, pertemuan ketiga berapa. Nanti silakan Bapak Ibu yang membaginya. Oke. Nah, selanjutnya merancang rubrik kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Ya. Ininya kita coba ganti lagi dengan tadi tujuan pembelajaran yang tadi ya. Karena ini yang lama yang saya buat. Kalau mapel lain nanti silahkan diganti juga tujuan pembelajarannya. Atau Bu Harti ini mungkin boleh kirim prompt ini, kalau tidak salah kan pernah saya kirim ya ke Bu Harti ini ya. Halo Bu Harti ini monitor nggak? Boleh dikirim di forum. Mungkin beliau lah masih dengan yang Lagi lain. di jalan ya Bu ya. Ya, Saya pernah memberikan prom-prom ini ke Bu Harti ini juga. Oke, ini kita masukkan tujuan pembelajaran yang ini. Nanti akan dibuatkan KKTP-nya Bapak Ibu. Jam 4 masih lama ya. Masih lama. nanti Nah, dapat Pak dengan kebutuhan aja. siap. Mudah-mudahan kita sampai ke asesmen ya. Ya, Insya Allah nyampe. Nah, ini KKTP Bapak Ibu. Saya akan minta ChatGPT untuk membuat KKTP kelas 8. Jadi apa saja yang harus dinilai
Pertama, pemahaman siswa tentang kondisi Indonesia seperti pulau-pulau utama Indonesia, bentuk-bentuk bentang alam, wilayah-wilayah iklim dan zona waktu. Ini pengetahuan konseptual. Kemudian pemahaman peta dan lokasi, ya. Ada keterampilan observasi dan klasifikasi, keterkaitan geografis dengan kehidupan sosial ekonomi, ya. Dan juga keterampilan komunikasi dan sikap dalam pembelajaran. Jadi langsung dibuatkan Bapak Ibu, ya. Kita tinggal minta saja. Tapi tetap harus kita analisis. Benar nggak nih yang akan dinilai itu ini? Sehingga dengan tujuan pembelajaran seperti itu. Baik. Terus setelah KKTP baru kita membuat rubrik penilaian sesuai elemen. Ya. Kan kadang kita agak sulit membuat rubrik ya. Kadang kita copy paste dari PMM atau dari mana. Nah, kadang dari PMM juga kan CP-nya masih CP yang lama. Ya. Nah, ini cara membuat rubriknya. Kita klik. Kita copy ke sini. Ya. Langsung dibuatkan rubriknya. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, rubriknya langsung dibuatkan. Ya. Pengetahuan konseptual, indikator pencapaian, siswa dapat menunjukkan pola-pola besar dan bentuk-bentuk bentang alam. Dia akan masuk ke mulai berkembang, mendapatkan nilai berkembang kalau sudah bisa menyebutkan sebagian kecil, 1 atau 2 pulau dan bentang alam. Ya, dan seterusnya. Ya, kalau sangat berkembang, dia bisa menjelaskan setiap pulau dengan ciri-ciri geografisnya. Ya, ini sudah dibuatkan rubriknya. Nah, rubrik ini rubrik yang kaitannya dengan ini apa tujuan pembelajaran yang tadi di atas ya. Kalau mau pakai skala, ya tinggal dimasukkan saja di sini ya Bapak Ibu. Ya, misalkan 7 sampai berapa? 0 sampai dengan 40 misalkan mulai berkembang. 41 sampai dengan 60 misalkan dan seterusnya. Kalau menggunakan skala, ya rubriknya langsung dibuatkan. Nah, sekarang baru masuk ke merancang asesmen. Nah, kadang kita agak kesulitan ya, asesmen awal karena harus membuat soal yang berkaitan dengan minat, latar belakang keluarga, gaya belajar, lingkungan dan sarana prasarana. Ya, kita minta ke EA untuk membuatkan ya promnya ini Bapak Ibu. Asesmen awal adalah asesmen yang dilakukan bla 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 bla. Kemudian baru pernyataannya, buatlah asesmen awal non kognitif untuk mengetahui minat, latar belakang keluarga, gaya belajar dan seterusnya. Untuk murid kelas berapa? Nanti tinggal kenapa harus disebutkan kelasnya? Karena nanti pola pikir anak-anak kan berbeda ya. Kelas 8 dan kelas 7 berbeda. Nanti ia akan menyesuaikan dengan kondisi anaknya. Oke, ini cara menyusun asesmen awal ya Bapak Ibu ya, menggunakan EA. Kita copy ke sini. Nah, langsung dibuatkan tuh Bapak Ibu. Asesmen non-kognitif, minat. Apa yang paling kamu suka lakukan di waktu luang? A. Membaca buku, B. Bermain video game, C. Berolahraga, D. Menggambar, melukis. Mata pelajaran mana yang paling menarik bagi kamu? Matematika, IPS, Bahasa Inggris, dan seterusnya. Kegiatan ekstrakurikuler mana yang ingin kamu ikuti? Klub seni. Ada suara, 2 suara. Ya, jadi langsung dibuatkan Bapak Ibu. Ini tinggal dipindahkan ke Google Form ya. Atau mau dicetak, mangga di Word. Tinggal dikasih ke anak-anak, anak tinggal jawab. Nanti kita akan tahu bagaimana kondisi anak-anak kita dari minat,
kemudian latar belakang, gaya belajar, dan seterusnya. Lanjut, saya kasih contoh lagi. Nah, sekarang masuk ke merancang asesmen awal kognitif. Nah, ini materi ya. Nah, ininya kita ganti dulu nih. Tadi kan TP-nya ini yang ini, maaf. Mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia. Tadi TP-nya, TP. Ah, oke nih. Emang enaknya Bapak Ibu bisa langsung praktek sih. Bu Hart ini sudah dikirim belum ya promnya ke teman-teman nih yang hadir? Ini, nih ya, kita akan buat asesmen awal. Promnya sudah buat, kemudian kita minta ke ChatGPT. Jadi kan nggak susah, pokoknya seneng banget kalau udah ada promnya itu. Tinggal masukin aja Bapak Ibu. Enter. Ya. Nah, langsung dibuatkan nih soalnya. Ini tingkatan 2 kali. Ada siswa masih kesulitan menjelaskan era digital. Mohon maaf ini salahnya kayaknya. Tadi ada kalimat yang oh ini di bawah tingkatan 2 kali masih kesulitan menjelaskan bukan mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia harusnya. Mohon maaf ini promnya salah ya. Tidak dirubah yang keduanya. Tapi ini langsung otomatis dibuatkan soalnya nih Bapak Ibu. Ya, jadi kita nggak harus nyari soal lagi. Pulau manakah yang terletak paling barat di Indonesia? Sumatera kah, Bali kah, Kalimantan atau Sulawesi? Ya, nanti kita tinggal kasih ke anak-anak. Nanti kita akan tahu dari 36 siswa, mana yang memang sudah paham, mana yang belum. Nah, nanti ketika memang sudah diketahui, ya berarti nanti kita membuat rencana pembelajarannya juga nanti akan berbeda tuh. Ya. Oke. Sampai sini, pusing Bapak Ibu? Pusing atau ngantuk, Bapak Ibu? Biar nggak ngantuk, saya kirim, coba bisa kirim lewat chat nggak ya? Filenya nih, file promnya. Oh, ada, bisa. Saya kirim ya. Ke komputer. Bapak Ibu nanti bisa sambil praktik. Ya. Ah, bisa. Mana Pak? Format. Aja, mana ya? Oh, ini nih. Oke, Bapak Ibu sudah saya kirim nih ya. Nanti silakan. Sudah belum? Oh, Pak Aib. Hadir Pak Aib. Sampai satu William. Pak Aib udah belajar nih. Hadir Pak, hadir. Sip. Oke. Udah saya kirim ya. Eh, jadi otomatis tuh Bapak Ibu dibuatkan asesmen ya. Jadi nggak liar, pokoknya seneng aja kita. Guru terbantu, nggak riweh ya. Pokoknya merdeka lah. Lepas ya Pak ya. Ya, nah ini merancang asesmen awal kognitif kompetensi. Ini promnya Bapak Ibu ya. Nih, asesmen awal dijelaskan lagi tujuannya kelas berapa, tujuan pembelajarannya apa, kemudian soal mewakili tingkatan kompetensi 2 ini, tingkatan kompetensi mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengaplikasi, dan menciptakan. Nanti akan dibuatkan soalnya Bapak Ibu. Kita coba ya.
ininya kita ganti dengan yang tadi, maaf. Eh, tujuan pembelajarannya kita ganti yang tadi, mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia. Kalau kalau offline saya bisa memantau langsung Bapak Ibu. Kalau online saya nggak bisa memantau. Tapi saya percaya pokoknya Bapak Ibu bisa lah. Ya Bu Dewi ya. Insya Allah, Pak. Soal tinggal copy paste aja Bu. Iya. Oke. Ini ya. Ini kita akan buat asesmen kompetensi. Asesmen awal kompetensi. Oke. Masukkan ke ChatGPT, klik enter. Langsung Bapak Ibu dibuatkan tuh. Tingkat mengingat apa nama ibu kota Indonesia, berapa banyak pulau utama yang ada di Indonesia. Ini tingkat mengingat. Tingkat memahami mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan, bla bla bla. Ya, apa yang dengan bentang alam. Tingkat mengaplikasikan. Jika kamu ingin menjelaskan lokasi Indonesia kepada temanmu yang tinggal di luar negeri, apa yang sebenarnya kamu sampaikan? A. Indonesia terletak di atas benua dan lautan dan seterusnya. Tingkat menganalisis, tingkat mengevaluasi, tingkat menciptakan, ya. Nah, ini asesmen awal kompetensi. Kalau itu sudah semua dilakukan, ini soalnya tinggal kasih ke anak Bapak Ibu. Dan nanti kita tinggal mengukur anak-anak sudah pahamnya sampai di mana sih, ya. Nah, sekarang kita bisa langsung ke, kan setelah menurunkan CP ke TP, langkah selanjutnya adalah membuat asesmen, baru merancang pembelajaran. Ya. Misalkan kita mau merancang pembelajaran diferensiasi. Nah, tinggal minta. Intinya kita ganti dulu ya. Coba kita ganti dengan tujuan pembelajaran yang tadi. Mana sih? Nah, ini mengidentifikasi ke kondisi geografis Indonesia. Kadang kita sulit kan membuat RPP berdiferensiasi. Hmm. Jadi tujuan di sini. Sorry. Langsung nanti dibuatkan. Tapi dikasih penjelasan dulu Bapak Ibu di promnya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah atau merupakan usaha menyelesaikan proses pembelajaran dengan memberikan beragam cara, mulai diferensi konten, proses, produk. Jadi jangan langsung buatlah rencana pembelajaran diferensiasi dengan tujuan mengidentifikasi dan seterusnya. Nanti ya juga bingung. Ya, kadang nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti tadi prinsipnya ya, kalau promnya nggak detail, hasilnya juga nggak detail. Jadi usahakan apa promnya detail. Oke ya, kita coba apakah dia akan membuatkan RPP berdiferensiasi. Oke. Sorry. Control C. Pindah sini. Nah, langsung dibuatkan Bapak Ibu. Ya. Tujuan pembelajarannya ini. Diferensiasi konten untuk kelompok kognitif rendah. Kontennya bisa menggunakan infografis sederhana tentang letak dan pulau-pulau utama Indonesia. Jadi nanti kita, guru bisa menyiapkan infografis sederhana tentang letak dan pulau Indonesia. Aktivitasnya bisa mengisi worksheet yang berisi peta kosong untuk menandai pulau-pulau utama dan ibu kota. Jadi kita buat peta buta ya. Nah, kemudian kalau kelompok sedang bagaimana? Beda dengan kelompok yang rendah. Kalau yang sedang di sini diminta untuk mempelajari artikel singkat tentang bentang alam Indonesia. Kemudian aktivitasnya juga berbeda dengan yang kelompok rendah. Diskusi kelompok kecil tentang bagaimana bentang alam tersebut. Ya. Yang tinggi juga beda dengan yang sedang. Kalau yang tinggi di sini menganalisis video atau presentasi tentang kondisi. Nah, cuma kadang kita yang kerepotan gurunya harus membuat apa diferensiasi. Kalau misalkan diferensiasinya dari konten, proses atau produk. Makanya Bapak Ibu nanti di promnya
Kita kalau ini kan contoh semua ya. Nah, jadi nanti di sini dibatasi saja ya. Buatlah rencana pembelajaran diferensiasi pada konten atau pada proses atau pada produk. Ya, jadi nanti EA akan membuat RPP berdiferensiasi hanya pada yang kita minta, nggak semuanya. Kalau ini kan semuanya kan diferensiasi konten, diferensiasi proses, atau diferensiasi produk. Ya, jadi dibatasinya di situ. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Saya mau pakai eh, pembelajaran berbasis masalah, bisa ya. Nah, cuma di sini harusnya dijelaskan dulu. Mohon maaf, ini harusnya maaf. Kalau misalkan belum ada, bentar, saya kopikan dulu ya. Atau kita tanya dulu, apa itu? Tolong jelaskan, tolong jelaskan apa eh, yang dimaksud pembelajaran berbasis masalah. Tadi promptnya kurang, khawatirnya ya ini. Nah ini ya kita copy dulu Bapak Ibu atau kompleks. Kita copy ke sini ya sebagai pengantarnya biar nanti promptnya nggak IA-nya nggak bingung. Control V. Nah kalau sudah baru kita masukkan lagi ke ChatGPT. Maaf tadi. Kita ganti ininya. Kita ganti tujuan pembelajarannya tadi mana? Ya ini nih mengidentifikasi kondisi geografis Indonesia. Pak Aib ngajar apa Pak Aib? Saya lupa. Bahasa Indonesia ya, Pak Aib ya? Matematika. Oke. Saya Inggris, Pak. Oh iya bahasa Inggris, Ya. Masya Allah. Terakhir saya ke Luliang beberapa bulan yang lalu ya waktu ada acara di Subrayon. Oke, nanti Bapak Ibu tinggal di sini ya. Nanti akan dibuatkan RPP berbasis masalah. Insya Allah nggak akan bermasalah. Nah, rencana pembelajaran berbasis masalah. Ya. Tujuan pembelajaran, masa yang diberikan, ya. Terus pembelajaran kelompok sesuai bagi kelompok kecil dari anggota dan seterusnya. Penyelesaian masalah setiap kelompok akan melalui beberapa langkah menyelidiki masalah. Yang pertama, siswa mencari informasi tentang kondisi Indonesia melalui teks, internet, dan sebagainya. Siswa mendiskusikan dan mencari informasi penting, analisis data, menyusun solusi, dan presentasi. Ya. Nah, kalau misalnya memang masih belum apa, belum yang kita inginkan, kita tinggal rubah lagi saja Bapak Ibu di sininya, diedit pertanyaannya, baru nanti kita misalkan, oh ininya belum dirubah, maaf, era digitalnya. Jadi akhirnya ini kita coba ininya ya, kita rubah. Oke, ini asesmen maaf, RPP itu ya, berbasis masalah mengidentifikasi. Ini juga sama.
Misalkan cuma 2 aja deh. Ya. Oke, kalau ada yang diedit, kita tadi tinggal klik yang pensil ini, Bapak Ibu, baru nanti enter lagi, dia akan munculkan lagi. Ya. Ya, penelitian, setiap kelompok melakukan penelitian untuk menjawab masalah yang diberikan. Mereka dapat menggunakan buku teks, mencakup letak geografis, tentang alam, dan seterusnya. Nah, itu prompt merancang pembelajaran berbasis masalah. Kalau project juga sama. Kalau project, nah ini prompt project, mohon maaf, saya belum selesai, karena masih ngulik juga Bapak Ibu. Nah, ini tinggal di copy. Nah, kalau misalkan mau membuat asesmen sumatif, ya, sama Bapak Ibu, promptnya nanti tinggal dibuatkan. Misalkan ya, kita coba buatlah rencana, maaf. Tapi minta penjelasan dulu asesmen sumatif itu apa? Apa yang dimaksud dengan asesmen sumatif? Dan berikan contoh atau bentuk asesmen. Nah, jadi asesmen sumatif itu ada bentuk evaluasi yang dilakukan untuk mengukur pencapaian belajar siswa setelah pembelajaran, biasanya di akhir semester atau di tahun ajaran. Ada ujian tulis, ada tugas proyek, ada portofolio, ada presentasi, kuis akhir. Ya. Nah, ini kita bisa masukkan Bapak Ibu ke promnya. Kita coba buat prom baru ya. Oke, kita buat promnya di sini dulu biar enak. Ctrl V. Buatlah asesmen sumatif dalam bentuk portofolio misalkan. Buatlah asesmen formatif dalam bentuk portofolio dengan tujuan pembelajaran, misalkan menjelaskan pengertian era digital. Kita pakai yang ini aja, nggak usah dirubah deh. Ya. Nanti apakah dia akan membuatkan atau tidak? Kita cek. Nah, sedang oke. Nah, langsung dibuatkan Bapak Ibu nih. Asesmen formatif portofolio. Tujuan pembelajaran siswa dapat merasakan pengertian era digital mengenai dampak terhadap perekonomian. Oke. Komponen portofolio. Berikut adalah komponen yang ada dalam portofolio. Definisi era digital. Siswa menulis definisi singkat tentang era digital. Cerita penilaiannya juga disebutkan. Kalau misalkan yang ditulis oleh siswa itu ternyata tidak tepat, berarti nilainya rendah. Kalau jelas, sedang. Kalau jelas dan tepat, berarti nilainya tinggi. Dampaknya juga sama. Ya, maaf. Ini maksudnya, oh iya, iya, betul-betul. Kriteria penilaian. Kemudian proyek kreatif, ya, bisa membuat poster, video pendek, laporan tertulis, dan seterusnya. Ya, nah ini penilaian portofolio. Nah, kalau misalkan nanti mau buat rubriknya, Bapak Ibu tinggal minta di sini buatkan rubrik penilaian, ya. Nanti kita coba ya. Rubrik penilaian asesmen portofolio di atas secara terperinci. Kemudian tadi kan ada apa? Dengan kriteria mulai berkembang dan seterusnya, ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Atau misalkan mau merancang asesmen, tadi kan contoh asesmen sumatif itu selain portofolio ada apa lagi, Bu? Bu Dewi? Ujian tulis, ya. Misalkan kita membuat ujian tulis,
Ujian tulis itu pilihan ganda atau esai. Ya, kita tinggal buat aja di sini, minta dalam bentuk ujian tulis pilihan ganda misalkan. Bentuk ujian tulis pilihan ganda, ganda berbasis literasi misalkan. Literasi, dia bikinkan nggak ya? Coba kita cek. Berapa soal? Misalkan 10 soal. Sebanyak 10 soal. 10 soalnya di belakang. Mohon maaf, bentar. 10 soalnya di belakang. Dengan tujuan pembelajaran, sebanyak 10 soal. Sebanyak 10 soal. Ya, kita coba. Nah, kopikan ke ChatGPT. Oke, ini terakhir ya Bapak Ibu ya, asesmen sumatif. Saya kasih contoh. Apakah akan dia buatkan? Nah, dibuatkan Bapak Ibu. Ya, tuh. Tapi tidak berliterasi ya, berbasis literasi. Oh, maaf. Soal Biasa, HOTS masih harusnya. biasa ya, Pak. Ah, coba kita rubah soal HOTS ya. High order thinking skill. Coba kita cek apakah nanti pilihan ganda dengan tipe HOTS. Oke, kita lihat. Oh, iya, iya. Bentar-bentar. Masih sederhana, Bu ya? Oh, masih sederhana. Coba kita cek, kita kriterianya kita hapus, atau dia masih belum bisa mengenal hot itu apa gitu. Hots. Oh, Iya, outirnya hotnya kopi panas gitu kan, iya. atau teh panas. Eh, ini kondisi awalnya kita hapus, atau kita tanya dulu nanti ya, soal hot itu kayak apa. Pak, mungkin hotsnya jangan disingkat, Pak. Oh iya, coba ya. Pakai high order thinking ya. Oke, betul Bu. Kita coba. Ya, jadi intinya gitu ya Bapak Ibu ya. Terus emang ya itu harus sedetail mungkin karena ada beberapa yang memang tidak dia pahami ya. Oke, high order thinking skill. Coba high order thinking skill. Nah, dan dia ngerti bahasa Inggris. Kalau nggak Seharusnya. bisa nanti kita ulik lagi Bapak Ibu ya. Saya juga penasaran nih. Oh, nggak bisa Bu, ternyata. Oh, siap, 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 siap. Tapi emang soalnya bukan ini sih ya. Misalkan kayak gini Bu. eh Salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk tetap kompetitif di era digital adalah ini kan bukan soal yang rendah ya. Ini anak Hmm. harus menganalisis juga kan, ya. Kalau ini sih hafalan lah. Dampak negatif juga hafalan, ya. Nah ini jika sebuah perusahaan beralih ke sistem digital, apa yang sedang mereka lakukan untuk meningkatkan efisiensi? Nah ini kan lebih ke eh, perlu pemikiran yang agak, Analisis. ya. Ini hafalan. Apa ini hafalan? Ya. Oke, nanti jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk membuat asesmen sumatif. Nanti kita coba ulik lagi, terutama untuk asesmen sumatif yang portofolio, kemudian ujian tulis, kemudian juga
project ya. Nah, intinya dalam pembuatan promnya itu harus sedetail mungkin ya. Jadi kita harus rajin mencoba dan mencoba terus ya, seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan bagaimana kita menyusun asesmen pembelajaran dengan menyenangkan. Insya Allah semuanya dibantu oleh EA. Kita tinggal meminta saja, kemudian kita analisis. Kalau misalkan memang ini sudah layak kita pakai, kita tinggal copy paste ke Word. Kalau misalkan masih belum sesuai dengan kita inginkan, kita tanya lagi sampai kita putuskan, oh ternyata ini yang harus bisa kita, apa yang akan kita gunakan, seperti itu. Mungkin begitu Bu Dewi, Ya, berkaitan dengan materi menyusun asesmen dengan EA. ya, baik. Terima kasih Pak Ridwan. Mungkin Bapak yang mau ditanyakan, Ada Bu Dewi ya oh dari. ya, silakan Pak Dedi. Mangga Pak Dedi. Terima kasih Pak Ridwan dan Bu Dewi atas waktunya. Eh, saya juga pernah membuka Mohon maaf Pak Dedi dari SMP mana? maaf, saya Dedi Karyana dari SMP N1 Jonggol. Satu Jonggol. Ya, silakan Pak. Ya, ini sangat asik sekali dengan emang sangat enak sekali. Dan saya pernah menuliskan juga membuat seperti ini. Hanya barangkali setelah barusan mendengar penjelasan dari Pak Ridwan, kesalahan saya yaitu tidak lengkap dalam permintaan yang kita harapkan gitu. Jadi hanya sedikit-sedikit saja. Barusan ada pencerahan dari Pak Ridwan, sangat terima kasih sekali Pak Ridwan. Ini yang ingin menjadi permasalahan atau pertanyaan, apabila kita membuat asesmen, kemudian siswa pun sama-sama tahu tuh membuka bagaimana nih cara menanggulanginya supaya kan kita sudah membuat soal. Ternyata siswa juga lebih pandai lagi dia membuka asesmen yang sama, jadi bisa kebocoran apa yang kita buat itu. Bagaimana cara untuk menanggulangi seperti ini? Terima kasih Pak Ridwan. Bu Ya, terima kasih Pak Dedi, Masya Allah. Ya, jadi cara sederhananya Pak Dedi, anak-anak nggak usah bawa HP. Memang dilematis ya, dilematis. Dengan dari AI mereka pasti akan mencari jawabannya ke AI juga. Ya, Eh, apa ya? Kan sekarang juga Gemini lagi mengadakan roadshow ke sekolah-sekolah ya, Gemini to School tuh. Dan memang itu jadi fasilitas. Nah, makanya mungkin nanti kita apa ya, untuk membuat soalnya tidak dalam bentuk pilihan ganda, tetapi lebih ke dalam bentuk esai. Tapi esai juga anak pasti pertanyaannya akan di-copy ke EA dan minta jawabannya. Seperti itu. Atau bagaimana kan Pak? Bisa Gimana nggak Pak Didi? soal-soal yang dari IA itu kita jangan dimodif lagi? Ah, Apa betul. seperti itu Pak? Dimodif lagi, Di ATM lagi gitu, tapi tetap tidak mengacu pada 100% tujuan pembelajaran, sesuai betul dengan Pak Didi. urutan itu. Barangkali kan anak bisa jadi terkecoh juga kadang-kadang kan. Ah, Bagaimana siap. banyak seperti itu? Bener nggak bisa nggak? Benar. Bisa Pak. Jadi soalnya kita modif lagi, pertanyaannya tidak sesuai dengan yang tidak semuanya sesuai dengan yang diberikan oleh AI, sehingga nanti anak juga akan terkecoh dengan pertanyaan yang. Tapi intinya ya tadi kalau misalkan khawatir dia menggunakan AI, HP jangan dipakai gitu. Ya. Ya terima Oke kasih ya. Pak Ridwan. Ya, makasih Pak Dedi, usulan yang bagus. Terima kasih Pak Dedi. Ada lagi yang lainnya Bapak Ibu? Masalahnya saya udah nggak ngajar lagi Pak Dedi, jadi belum pernah menerapkan lagi nih. Saya kan masih Kalau ngajar ngajar Pak. saya coba ulik lagi. Jadi biasa. Pak Dedi lah Sudah yang Sudah ngulik jadi ya. pejabat ya Pak ya. Beda. Ya, Masya terima Allah, kasih, Pak. Alhamdulillah. Aduh. Ya, yang lain Bapak Ibu mungkin masih ada. Oke. Di chat ada nggak Bu? Nggak ada ya? Di chat, sebentar ya Pak ya, saya cek. Takut ada. Tidak ada Pak. Ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu. Cukup puas atau Ya, cukup bingung atau cukup izin gimana nih? bertanya. Izin bertanya, Bu. Alhamdulillah. Ya, dari mana Bu? Bu Wayan dari SMP Negeri 3 Cilengsi, Bu. Bu Wayan Cilengsi. Mardiani. Ya, silakan Iya. Bu. Mau bertanya,
Bapak yang digunakan ChatGPT itu apa yang free atau yang berbayar, Pak? Oh ya Bu, saya masih menggunakan yang free. Oh, yang free. Jadi bisa Keren. kok Bu, yang Oh, free. bisa ya. Kalau yang berbayar mungkin lebih lengkap ya. Iya, betul kali bisa jadi seperti itu kayaknya deh. Ya, Yang free di- free aja ya, Pak ya. yang free silakan. Di Gemini juga bisa Ibu, Iya, saya yang punya free. Gemini, saya free Uh, aja, uh, Pak. Gemini juga lebih enak karena dia kita nggak harus copy dulu kemudian pindahkan ke Word. Kalau Gemini dia langsung ke Google Docs. Nah misalkan kayak gini ya, uh, Ibu udah pernah nyoba Gemini Pernah nyoba, caranya sama sih seperti yang Bapak itu. sama kan? Tadi Ya, iya, seperti itu harus ya memindahkan ke Google Docs-nya juga bisa kan? bisa. Oke. Jadi pakai yang free aja Bu, nggak Iya, apa-apa. makanya saya ingin bertanya kalau berbayar berapa ya? Berbayar Kayaknya kalau berbayar sedikit. mungkin pikiran Mahal AI-nya enggak lebih gitu. lebih tinggi kali ya. Nanti hasilnya Iya, juga lebih bagus kali. iya Saya belum nyoba. saya pikir Bapak pakai yang berbayar, saya pengen nanya berapa Pak bayarnya seperti itu. Saya Oh iya, kurang tahu nih. iya Tapi Pak, biasanya makasih. akan muncul sih. Kalau ada misalkan update nih, update ke berbayar, dia nanti akan Iya. muncul Eh, informasi, oh iya, misalkan berapa bulan, berapa dolar, ya. 2 tahun berapa dolar, kayak gitu Bu. Ya, nanti dicek aja di chat GPT-nya. Iya Pak, terima kasih Nih ilmunya di sini kan ada semakin tingkatkan jelas. paket nih. Iya Pak, tingkatkan Nah, paket. tinggal diklik. Oh, iya Pak, nanti saya akan coba. Siap. Terima kasih ilmunya Bapak, bermanfaat Sama-sama Bu. sekali. Ya, baik. Bapak, Ibu masih ada yang lainnya? Mohon izin, Ya, Ibu. silakan Ibu Sumarni. Iya, Dari SMP mana, Bu? saya dari SMP Negeri 1 Tajer Halang. Rajin Halang. Kemarin MGMP bersama Pak Ridwan, Oh iya. tambah jelas. Kalau kemarin mungkin tidak bawa laptop, terus Oh Ibu gak sekarang boleh laptop. sudah. Oh, Iya, siap. pas lagi MGMP IPS di SMP swasta Parung, Mm-mm. Jumat yang lalu. Cuma sekarang sudah di rumah, pakai laptop, alhamdulillah bisa mengikuti. Alhamdulillah. Mengomentari yang tadi Bapak, siapa yang dilema dengan kita membuat soal Pak dengan, Dedi. iya, dengan AI, terus Gimana Bu? ya memang sudah zamannya ya Pak ya. Jadi kita mengambil sisi positifnya saja ketika kita menggunakan AI, kita lebih mudah bagi seorang guru. Terus dengan demikian berarti Bapak Ibu gurunya juga mengikuti zaman dengan IT yang sedang berkembang. Terus ketika ternyata murid-murid kita juga menggunakan, menurut saya sih berarti murid-murid kita juga mengikuti perkembangan zaman gitu. Iya. Jadi yang bisa kita lihat sekarang ketika kita membuat soal, mau kemampuan siswa kita istilahnya menjawabnya atau memahami pengetahuan yang sudah kita berikan atau sisi IT-nya terlebih dahulu. Kan nggak salah ya Pak ya ketika kita memberikan evaluasi gitu. Mungkin kalau secara manual atau tradisional kita membuat sendiri, mungkin kita sedang punya waktu gitu, punya waktu banyak, terus Betul. kita mau mencoba murid-murid kita dengan kemampuan yang mereka miliki. Tapi ketika saatnya kita mungkin terdesak waktu, terus kita menggunakan IT menjadi lebih mudah gitu, terus ternyata anak-anak kita juga menggunakan hal yang sama, kita ambil positifnya saja. Berarti murid-murid kita juga mengikuti perkembangan. Mungkin itu sih Pak. Jadi memang ya itulah dengan zaman yang sudah mudah, ketika anak-anak kita mendapatkan kemudahan ya kita ambil positifnya saja. Gitu sih. Ya. Mungkin sedikit komentar saya tentang membuat soal pada zaman sekarang gitu kan. Karena soal memang bukan satu-satunya lah bagi kita untuk bisa mengevaluasi ya Pak. Mungkin itu menurut saya. Jadi Betul. banyak sekali evaluasi diri siswa kita bisa kita dengan berbagai cara. Jadi kalau soal itu hanya salah satu. Tapi ketika etika, mungkin ketika presentasi, ketika dia punya IT, itu sebenarnya masukan-masukan bagi seorang guru
asesmen itu bisa berjalan kok. Itu maaf ya Pak ya, itu menurut saya. Terima Ya, kasih Pak Ridwan. sama-sama Bu Sumarni. Iya. Ya Bu, betul. Jadi komponen penilaian siswa itu tidak hanya dari menjawab soal ya, jadi ada komponen-komponen yang lainnya. Jadi nggak apa-apa, siswa juga mengikuti perkembangan zaman. Oke, makasih Bu Sumarni. Alhamdulillah ya Pak ya, tetap semangat semua walaupun sudah sore. Mudah-mudahan bisa Ya, langsung dipraktikkan. iya. Ya alhamdulillah nanti mudah-mudahan kita bisa praktikkan semua ya Bapak Ibu ilmu yang sudah diturunkan oleh Pak. Baik, Pak Ridwan mohon maaf kita waktunya sisa 12 menit lagi. Hmm, Kita foto bersama dulu sebelum kita akhiri ya Bapak Ibu. siap. Silakan dibuka kameranya. Kita foto bersama dulu.